Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, nomor BP 181095-2011, mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, mata kuliah etika profesi. Dosen saya di sini adalah Bapak Baharudin MT, dan di sini tugas saya mengenai etika profesional informasi dan teknologi. Yang pertama kita berbicara tentang sejarah etika profesi. Pada era 1940 sampai 1950, munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi dari Profesor Norbert Wiener selama Perang Dunia yang Kedua, yaitu pada awal tahun 1940-an. Profesor dari MIT ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Pada perkembangannya, penelitian ini di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback system. Konsep cybernetik tersebut dikombinasikan dengan komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan sebutan teknologi informasi atau TI yang biasa disebut dengan IT. Yang kedua itu era 1960-an. Don Parker dari Sri International Menlo Park, California melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Parker melakukan riset dan mengumpulkan berbagai contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional komputer. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer, yang ditandai dengan usahanya pada kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery. Yang ketiga di era 1970-an. Era ini dimulai ketika sepanjang tahun 1960, Joseph Weizenbaum, ilmuwan komputer MIT di Boston, menciptakan suatu program komputer yang disebut dengan ELIZA. Di dalam eksperimennya, ia diciptakan berbagai tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien yang akan diobatinya. Yang keempat di era tahun 1980-an. Tahun 1980-an, sejumlah konsekuensi sosial dan teknologi informasi membahas tentang kejahatan komputer yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Yang selanjutnya di era 1970 sampai sekarang. Tahun 1990 berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik tentang etika komputer. Para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Konferensi besar tentang etika komputer CEPE ini dipimpin oleh Jeroen van Hoven. Dan di Australia terjadi riset terbesar etika komputer dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Wecker. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi di bidang informasi dan teknologi. Profesi IT bisa dianggap sebagai dua mata pisau, bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna, sedangkan mata yang tidak tajam akan menjadi sebuah bencana sosial. Contohnya bencana ekonomi maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT, tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi.
Kode etik profesi bidang teknologi informatika. Yang pertama, kode etik seorang profesional teknologi informasi. Dalam lingkup IT, kode etik profesinya membuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma dalam kaitan dengan hubungan antar profesional atau developer IT dengan klien, antara profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Yang kedua, kode etik pengguna internet. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau SARA. Termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan. Selanjutnya, etika programmer. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Tidak terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Tanggung jawab profesi IT. Ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Bekerja di bawah disiplin, mampu melakukan pendekatan dengan disiplin, mampu bekerja sama, cepat tanggap terhadap masalah klien. Profesionalisme di bidang IT. Keterampilan yang terdasar pada pengetahuan teoritis, diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis dan ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktek. Contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama ada kejahatan komputer, ada netiquette. Bagi yang belum tahu netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia, sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet bisa menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. E-commerce. E-commerce merupakan berkembangnya pengetahuan internet di dunia terpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet ini bisa menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Dan selanjutnya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal, bahkan mencuri hak orang lain. Etika teknologi informasi dan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi diantaranya ada Undang-Undang Haki yang disahkan nomor 19 tahun 2002, Undang-Undang ITE yang disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesional dalam bidang IT. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.